Selamat pagi Bu, silakan duduk. Perkenalkan Bu, nama saya Reva. Saya ahli gizi Bu. Dengan Ibu siapa ya saya berdiskusi hari ini? Pagi Bu, panggil saya Budina Bu. Baik, halo Bu Dina, sendirian saja Ibu. Iya, iya Mbak, anak saya Leo lagi dijaga ini di rumah. Kalau dibawa takutnya lagi di jalan. Lagian kemarin baru aja dari posyandu. Saya disuruh bidanya langsung konsul ke sini karena katanya berat badan Leo itu naiknya kelebihan. Grafik di buku pinknya Leo batas normal Mbak. Oh begitu, saya mengerti perasaan Bu Dina. Pasti kaget ya Bu, waktu diberitakan itu posyandu. Apalagi di keluarga kita biasanya melihat bayi ibu itu tandanya sehat dan terawat. Langkah ibu datang ke sini sudah sangat tepat supaya kita bisa cek sama-sama. Ibu bawa kayaknya Bu. Bawa Mbak, ini hasil timbangan dari kadek posyandu kemarin Mbak. Baik, saya lihat data bulan ini ya Bu. Leo usianya jalan 8 bulan ya. Di sini tercatat hasil ukur posyandu kemarin berat badannya 10,5 kg dan panjang badannya 71 cm. Mari kita plot bersama di kurva pertumbuhan WHO halaman ini ya Bu. Kalau kita lihat perbandingan berat badan dengan panjang badannya, titik bertemunya adalah di atas garis merah itu, tepatnya di atas angka +2. Secara medis, kondisi ini kita sebut sebagai gizi lebih atau overweight. Oh, berarti benar ya kata bidan kemarin Bu, kalau Leo itu obesitas. Itu bahaya nggak sih Bu? Saat ini status gizi lebih atau overweight belum sampai obesitas Bu. Obesitas itu kalau titiknya sudah menembus garis paling atas ini, yaitu +3. Ini ibarat lampu kuning buat kita. Kita harus segera rem agar tidak bablas jadi obesitas. Untuk itu, saya butuh bantuan Ibu Dina menceritakan keseharian Leo Bu. Bisa Ibu ceritakan biasanya Leo sehari-hari makan dan minumnya bagaimana Bu? Apakah masih ini diberikan ASI? Iya Bu, ASI inklusifnya itu sampai 6 bulan aja. Sekarang saya sambung susu formula karena saya sudah mulai kerja. Neneknya yang jaga di rumah sering kasih susu botol. Kalau yang kasih sih dia makannya sangat lahap. Wah, bersyukur ya Bu, Leo makannya pintar. Coba deh Ibu ingat-ingat, misalnya kemarin dari Leo bangun tidur pagi sampai tidur malam, apa saja yang masuk ke mulutnya? Porsinya seberapa banyak? Nah, pagi bangun jam 6 itu dia minum susu formula sebotol yang ukurannya itu 150 ml itu loh Bu. Yang terus bisa melakukan pagi makan bubur tim buatan neneknya satu mangkuk kecil itu pasti habis. Jam 10-an ngemil biskuit bayi biasa 3 keping, kadang dihancurin pakai susu formula lagi. Dan siang jam 12 makan bubur tim lagi semangkuk. Jam 2 itu sering makan minum susu formula, dan jam 4 sore ngemil puding manis atau biskuit lagi. Malam jam 6 makan bubur lagi Bu. Terus sebelum tidur minum susu formula. Malam kalau kebangun pasti dibikinin susu lagi sama neneknya. Baik, luar biasa sekali ya Ibu, awal sekali jadwalnya. Berarti sehari berapa botol susu formula ukuran 150 ml itu Bu? Kalau saya hitung-hitung bisa 5-6 botol Mbak. Soalnya neneknya itu nggak tegaan. Leo nangis sedikit langsung disedotin botol susu. Habis minum susu memang dia langsung diam sih Mbak. Terima kasih ya Bu sudah bercerita dengan sangat jujur. Dan cerita Ibu kelihatan sekali kalau Leo sangat disayangi. Apalagi oleh neneknya yang memastikan cucunya tidak pernah kelaparan. Namun dari pola ini saya menemukan beberapa kebiasaan yang memicu berat badan Leo melesat naik. Bu Dina, saya punya leaflet yang sengaja saya siapkan untuk dibawa pulang. Judulnya Bayi Gemuk yang Menggemaskan, Bukti Apakah Sehat? Di sini ada rangkuman dari kondisi Leo Bu. Oh ini ada penyebabnya ya? Betul, mari kita lihat bagian penyebab.
Ada poin pemberian susu formula yang melebihi takaran atau terlalu sering, porsi empasi kebesaran, dan sering memberikan biskuit atau camilan manis. Semuanya kebetulan ada di pola makan Leo ini, Bu. Biskuit bayi kemasan itu umumnya mengandung gula tambahan yang cukup tinggi. Iya ya, biskuit sama puding. Saya pikir karena khusus bayi jadi aman-aman saja dimakan tiap hari. Terus yang soal susu pas nangis itu gimana Mbak? Memang nggak boleh? Di leaflet ini tertulis merespon setiap tangisan bayi dengan susu. Ini kebiasaan yang sering terjadi, Bu. Bayi umur 8 bulan itu menangis tidak selalu karena lapar. Bisa jadi dia bosan, perdarahan, popoknya penuh, atau sekadar tidak digendong. Kalau setiap nangis kita kasih susu, kalau dia masuk jadi berlebihan deh. Wah, bener banget nih. Ini neneknya banget nih Mbak. Nanti saya coba kasih tahu deh. Ya Bu, pelan-pelan aja ya komunikasinya dengan nenek. Nah, kenapa kita harus atur dari sekarang? Coba Ibu baca bagian psikogizi lebih. Beban tubuh yang terlalu berat bisa membuat perkembangan motoriknya terhambat. Kalau boleh tahu, Leo sekarang sudah berangkat belum, Bu? Nah, itu dia. Teman semuanya itu udah pada lincah merangkak. Dulu ini cuma tengkurap aja. Itu pun kelihatan ngos-ngosan. Saya sampai mikir, perutnya yang kebesaran bikin dia susah gerak ya. Itu salah satu tanda fisiknya, Bu. Anak butuh effort lebih untuk mengangkat badannya. Selain itu, anak dengan gizi lebih berisiko membawa kondisi obesitasnya sampai dia dewasa, yang memicu penyakit seperti diabetes. Kita tentu ingin Leo tumbuh lincah dan sehat jasmaninya, kan? Aduh, saya harus gimana ya Mbak? Apa Leo persembahannya dipotong drastis biar kurus ya? Ibu tidak perlu cemas berlebihan. Bayi tidak boleh diet ketat, Bu. Target kita bukan menurunkan berat badannya, tapi mengeram laju kenaikannya. Biarkan berat badannya stabil perlahan. Sementara panjang badannya akan terus bertambah seiring waktu. Nanti posturnya akan ideal dengan sendirinya. Cara ngeremnya kayak mana ya Mbak? Soalnya kan saya sekarang sudah kerja dan yang ngurus Leo itu neneknya di rumah. Baiklah, kita buka halaman terakhir di flip ini. Ada 4 langkah yang bisa ibu dan nenek terapkan di rumah. Pertama, terapkan responsif feeding. Kalau yang nangis, Bu, sampaikan ke nenek untuk cek popoknya dulu atau ajak main cilukba, jangan langsung bikin susu. Yang kedua, koreksi porsi MPASI. Usia 8 bulan, lambungnya masih kecil. Kalau bisa semangat penuh, besok kurangi jadi setengah mangkok saja, sekitar 120 ml tiap kali makan utama, Bu. Oke, setengah mangkuk ya. Terus cemilannya diganti apa dong kalau nggak boleh biskuit? Ketiga, Ibu, hindari gula berlebih. Ganti biskuit dan puding dengan buah potong segar seperti pepaya, pisang, atau alpukat. Susu formulanya juga bertahap dikurangi, sisakan 3-4 botol saja sehari, terutama untuk pengantar tidur. Oke, buah potong dan susunya dikurangi ya Mbak. Terus yang keempat itu apa ya Mbak? Yang keempat ini tingkatkan aktivitas fisik. Karena ibu bekerja, pesan ke nenek agar Leo lebih sering ditaruh di matras. Taruh mainan agak jauh supaya dia mau berusaha meraih dan merangkak. Kurangi waktu terus-terusan digendong, Bu. Masuk akal sih Mbak. Masalahnya gimana cara ngomong ke neneknya biar nggak tersinggung ya. Neneknya kan merasa paling tahu soal merawat anak. Jadi tantangan yang wajar, Bu. Ibu bisa gunakan leaflet ini sebagai alat bantu. Bilang ke nenek, Bu, tadi Dina habis dari klinik, kata ahli gizinya, Leo badannya sehat dan kuat, tapi biar dia cepat bisa melakukan jalan, dokter nyaranin makanannya diatur begini. Posisikan edukasi ini sebagai saran ahli medis demi kelincahan Leo, Bu, bukan menyalahkan cara nenek mengasuh. Wah, ide bagus kalau bawa-bawa nama ahli gizi sama pelincahan gerak. Misalnya neneknya itu lebih mau dengerin. Nanti lebihnya saya baca bareng nenek di rumah ya Mbak. Betul, kekompakan ibu dan nenek adalah salah satu kunci suksesnya. Bagaimana Bu Dina? Apakah bersedia komitmen mempraktikkan 4 langkah ini sebulan ke depan? Siap Mbak, saya akan coba demi kesehatan Leo. Luar biasa, saya optimis. Ibu Dina pasti bisa. Bulan depan setelah jadwal posyandu, Ibu silahkan datang lagi membawa buku KIA untuk kita evaluasi semua grafiknya ya, Bu. Baik Mbak, terima kasih banyak ya masukannya. Saya jadi tahu apa yang harus dievaluasi di rumah sekarang. Sama-sama Ibu Dina, sampaikan salam saya untuk adik Leo dan nenek di rumah ya. Ayo, terima kasih.
Mari saya antar.